Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 4. Pertanyaannya yaitu jelaskan apa itu metode tahlili dan berikan contohnya dalam penafsiran ayat. Metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara berurutan ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan mushaf Al-Quran. Menjelaskan kosakata, konotasi kalimatnya, latar belakang turunnya ayat tersebut, kaitannya dengan ayat lain, baik sebelum maupun sesudahnya, dan tidak ketinggalan pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi SAW, sahabat, para tabi'in maupun ahli tafsir lainnya, dan menjelaskan arti yang dikehendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur ijaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat. Menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat, yaitu hukum fikih, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, dan sebagainya. Para ulama membagi wujud tafsir Al-Quran dalam metode tahlili ini kepada 7 macam. Yang pertama, tafsir bi al-matsur. Dalam melakukan penafsiran, seorang mufasir menelusuri jejak atau peninggalan masa lalu dari generasi sebelumnya terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua, yaitu tafsir bi al-matsur adalah penjelasan Al-Quran sendiri dari Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat, dari para sahabat berdasarkan ijtihadnya, dan dari para tabi'in, dan yang berdasarkan ijtihadnya. Selanjutnya yaitu tafsir bi al-rayyi adalah menafsirkan Al-Quran dengan cara ijtihad setelah mufasir bersangkutan mengetahui metode bantuan yang digunakan seperti syair, jahiliyah, asbab an-nuzul, nasik mansub, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tafsir sufi, yaitu penafsiran orang-orang sufi terhadap Al-Quran yang bermula dari anggapan bahwa riyadah, latihan rohani yang dilakukan seorang sufi bagi dirinya akan menyampaikan ke suatu tingkatan di mana ia dapat menyingkapkan isyarat-isyarat kudus yang terdapat di balik ungkapan-ungkapan Al-Quran, dan akan tercurah pula ke dalam hatinya dari limpahan ghaib. Tafsir falsafi yaitu upaya penafsiran dan pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan pendekatan filosofis. Hal ini berkaitan dengan ilmu filsafat, karena dalam filsafat ini masih banyak tokoh-tokoh muslim di dalamnya. Jadi ilmu filsafat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga dalam tafsirnya masih berkaitan dengan ilmu-ilmu filsafat. Selanjutnya yaitu tafsir fikih. Tafsir fikih adalah corak tafsir yang lebih menitik beratkan kepada pembahasan masalah-masalah fikih dan cabang-cabangnya, serta membahas perdebatan atau persoalan pendapat seputar pendapat-pendapat dari imam-imam mazhab. Selanjutnya yaitu tafsir ilmi.
yaitu mendiskreditkan bahwa ayat-ayat Al-Quran dan adanya penyesuaian antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Artinya tafsir ilmi ini mengaitkan dengan ilmu pengetahuan terbaru berkaitan dengan sains. Selanjutnya yaitu tafsir adabi. Tafsir adabi menitik beratkan penjelasan ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dengan penonjolan tujuan utama dari tujuan Al-Quran, yaitu petunjuk dalam kehidupan, dan mengadakan penjelasan ayat dengan hukum yang berlaku. Itu dari metode tahlili. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh dari metode tahlili ini. Tetapi saya mengambil dari metode tahlili dalam tafsir ilmi, yaitu dalam surah Ar-Rahman dari ayat 19 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan, yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, yang artinya di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 19 sampai 21. Dari ayat di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 21 dapat dibuktikan dan ditemukan melalui sains bahwa di dasar Laut Merah terdapat sumber mata air tawar yang mengalir terus dan tidak tercampur dengan air laut yang ada di sekitarnya, yaitu air asin. Dengan demikian, salah satu pembuktian yang dilakukan oleh sains terhadap ayat-ayat kauniyah memang benar adanya. Dan dengan sains membuktikan bahwa kemukjizatan ilmiah dari Al-Quran itu ada. Al-Quran juga memberikan isyarat terhadap hukum-hukum alam dan fenomena kehidupan dengan gambaran yang sangat meyakinkan dan tidak mungkin bertentangan dengan penemuan manusia dalam berbagai fase dan tingkatannya.